محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما جهلنا، وعلمنا ما ينفعنا، وذكرنا ما نسينا، وزدنا علما نافعا يا أكرم الأكرمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وارزقنا khairai dunya wal akhirah. Puji syukur kepada Allah, salawat dan salam semoga selalu bisa kita curah limpahkan kepada baginda agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaifa halukum? Apa kabar semua? Peserta KBP Bahasa Arab untuk pemula. Alhamdulillah bi khair Ustaz. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, Alhamdulillah setelah mengalami di pekan kemarin kita ada gangguan sedikit ya. Sekarang Alhamdulillah bisa kita lanjutkan kembali kajian bahasa Arab kita dan saya ingatkan kepada diri saya pribadi dan yang mengikuti kajian bahasa Arab ini untuk meluruskan niat ya. Meluruskan niatnya kita belajar bahasa Arab. Kita niatkan semoga dengan kita belajar bahasa Arab ini kita bisa memperoleh ridho Allah tabaraka wa ta'ala. Kita ikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Semoga ketika kita ikhlaskan niat kita, kita paham dan bertambah ilmu kita dan berkah. Baik. Kalau di pertemuan-pertemuan sebelumnya, Masya Allah, kita ini sudah pertemuan yang kalau saya tidak salah, setelah mulai dari awal kembali, pertemuan yang ke-6. Dan di pertemuan yang terakhir kemarin, itu katakanlah pertemuan yang ke-5 atau pelajaran yang ke-5, karena sesuai dengan jumlah jumlah pertemuan kita, itu saya kirim PDF-nya seperti yang sudah sebelumnya. Dan ada yang ketika salah seorang di antara kita konsisten mengikutinya, saya yakin ada manfaat dan faedah dari yang didapat. Namun ketika justru kita bahasa ininya mungkin ogah-ogahan ya, nggak terlalu niat, nggak terlalu serius, maka susah untuk bisa menghasilkan atau mendapatkan hasil yang memuaskan. Nah, langsung saya share di sini. Sebentar, oh ini dia. Bismillah. Nah, seperti yang terlihat di layar masing-masing, di pelajaran terakhir kemarin kurang lebih beberapa halaman sudah kita pelajari, mulai dari halaman menurut yang pertemuan terakhir kemarin halaman 17 ya. Ada beberapa kosakata yang ditekankan mulai dari ismi, kemudian masmuk, marhaban bikaya, barakallahu fikaya. Ini salah satu opsi ketika kita berkomunikasi dan menanyakan tentang atau mengungkapkan data diri kita atau nama kita, ismi. Kalau dalam bahasa Arab ismi siapa? Kalau itu ketika ada orang yang bertanya masmuk. Nah, kemudian kalau seandainya kita mau mengucapkan selamat datang, saya rasa mungkin sudah jadi lumrah ya. Marhaba, atau lebih bisa pakai gaya lain marhaban bika kalau yang datang adalah seorang laki-laki, kalau yang datang perempuan marhaban biki. Kalau orang banyak ada laki-lakinya meskipun cuma satu bisa kita katakan marhaban bikum. Nah, kemudian ketika kita mau mendoakan orang supaya mendapat berkah, kita bilangnya barakallahu fiik ya. Barakallahu fiik. Harus panjang huruf ba-nya. Nah,
Ini banyak kesalahan sebagian orang, entah disengaja atau tidak, mereka justru cenderung mengatakan barakallahu fiik tanpa memanjangkan ba-nya. Yang seperti ini sejatinya bertentangan dengan kaidah bahasa Arab. Itu kalau seandainya memang mau mendoakan keberkahan, maka harus dipanjangkan barakallahu fiik atau mubarak. Itu bisa seperti itu. Adapun kesalahan yang sering terjadi dibilangnya mabruk. Padahal mabruk itu dari segi bahasa dari kata barokah. Jadi ketika dikatakan barokal ba'iru 'ala sakhra, maknanya onta itu bertengger atau duduk ya di atas batu besar. Nah, ketika seseorang mengatakan kepada orang lain mabruk mabruk mabruk, itu maknanya dia diduduki oleh sesuatu. Ya. Jadi kalau kita mau mendoakan kawan orang lain dengan doa yang baik, ya kita katakan barakallahu fiik atau barakallahu fi amrik atau mubarak, bukan justru mabruk atau barakallahu fiik. Rusak mananya itu. Baik. Bukan doa yang baik kalau dibilang mabruk. Itu justru kita doakan orang itu ketiban sesuatu, ketindihan sesuatu, terjatuhi oleh tertimpa sesuatu. Bukan doa untuk mendapatkan berkah. Nah, di antara yang sudah kita pelajari di pekan kemarin, mulai dari salam biasa ya, kemudian di sini perkenalan masih karena masih seputar ta'aruf kemarin itu. Ismi siapa, kemudian masmuk, ismi Ahmad umpama seperti yang dicontohkan di sini. Marhaban bika ya Ahmad, kaifa haluk. Kemudian disebutkan nama asal negaranya, lengkap dengan profesinya. Seperti di sini, hadza Mark, huwa muallimun min Amerika. Ya. Kalau dalam bahasa kita, hadza orang ini namanya Mark. Nah, huwa min Amerika, dia berasal dari negara Amerika. Kemudian dilanjutkan dengan huwa muallim. Dia laki-laki, muallim adalah seorang guru laki-laki juga. Kalau perempuan kita bilangnya hadhihi. Nah, hadhihi ada orang perempuan namanya Nazik. Makanya di sini dicontohkan hadhihi Nazik. Ini seorang perempuan namanya Nazik. Adapun profesinya muallimatun, seorang guru wanita. Min Turkiya, dari Turki. Kalau dia perempuan. Namanya bahasa Arab. Kalau kita mau betul-betul menguasai, maka itu nggak lepas dari praktek ya. Baik secara samai, mendengar, atau istimai, mendengar dengan fokus, kemudian pelafalan yang benar, panjang pendeknya juga harus benar sehingga maknanya tidak berubah. Makanya penting untuk bukan hanya kita mengucap saja, tapi harus mengucapkannya dengan baik dan benar sesuai makharijul huruf, sesuai tempat keluarnya huruf. Itu. Selanjutnya di sini juga sudah kita pelajari di pertemuan kemarin terakhir. Kalau kita mau tanya ini satu orang laki-laki siapa? Siapa laki-laki ini, Pak? Dan dia satu orang. Kita tanyanya man hadza? Ya. Kalau yang kita tanya seorang wanita, kalau kita bertanya tentang siapa wanita ini, kita bilangnya man hadhihi. Kalau dua orang laki-laki yang mau kita tanyakan tentangnya, kita tanya man hadzan. Tapi kalau tentang dua orang perempuan yang mau kita tahu siapa mereka berdua, kita tanya man hatan. Terlepas dari siapa yang kita tanya. Ya. Orang yang kita ajak bicara itu siapa? Baik perempuan, laki-laki. Maka itu nggak ngaruh ketika kita mengucapkan man hadzani atau yang lainnya. Karena yang ditanya
bukan orang yang karena yang kita tanya bukan objek yang mau kita ketahui, tapi objek yang mau kita ketahui adalah orang kalau dalam bahasa Indonesia mungkin orang ketiga ya. Nah, kan ada saya, kamu, kemudian dia. Nah, kalau saya orang pertama, kamu orang kedua, dan kalau dia atau mereka itu sudah masuk ke orang ketiga. Kalau mau kita tanya orang banyak yang datang umpama, maka kita bilangnya man haula. Siapa mereka? Itu. Baik. Dan ini sudah kita pelajari di pekan kemarin. Adapun di istabdil, ini juga kita sudah pelajari kemarin. Istabdil. Mungkin sebagian peserta di sini sudah ada basic bahasa Arab. Jadi lebih mudah untuk melanjutkan kajian ini. Namun bagi yang belum ada basic sama sekali, minimal tapi nggak ada basic sama sekali, maksudnya tahunya cuman anak inti dia atau bahasa pasaran orang Arab keturunan Yaman yang sudah beranak pinak di Indonesia ini, itu sangat ya lumayan lah. Intinya kalau mau belajar bahasa Arab mesti modal utama kita harus bisa membaca tulisan Arab ya, atau baca tulis Arab, atau sekedar kita bisa baca Al-Quran, insya Allah itu lebih mudah. Nah, kemarin istabdil itu, nah, ini saya di samping apa namanya, jadi penasaran nih saya nih. Coba kawan-kawan yang atau Bapak Ibu yang hadir di sini bisa mengingatkan apa arti dari kata istabdil, silahkan. Tafadhalu. Silakan dijawab apakah arti kata istabdil? Gantilah. Ya, tolong diulangi. Gantilah. Barakallahu fiik, itu dia. Gantilah, istabdil ya. Alhamdulillah berarti sebagian. Nah, pas sekali itu, lengkap sama fiilnya, kata kerjanya. Kalau istabdil dia bagi yang sudah pernah belajar tahu pasti istabdil itu fiil amr. Tapi kalau yang belum pernah belajar apa itu fiil amr pula, madi pula, mudhari lagi, mungkin agak susah ya. Jadi pendek kata, kalau dalam kata kerja bahasa Arab itu lebih detail kita pemilihan kosakatanya. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia lebih mudah. Sangat mudah kalau dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu lebih teliti lagi. Istabdala, dia laki-laki telah mengganti. Yastabdilu, dia laki-laki sedang mengganti. Kalau istabdil, gantilah engkau laki-laki. Istabdil, apa yang suruh diganti? Samir, nastabdiluhu bisamiro. Samir yang tadinya itu nama laki-laki, kita ganti menjadi Samiro. Nama perempuan, Samiro. Kemudian Ahmad, kita ganti menjadi nama perempuan, Laila umpama. Kalau Samir itu mudzakkar, laki-laki, Samiroh perempuan. Kalau Ahmad itu laki-laki, kalau perempuan nggak bisa kita bilang Ahmadah. Ya, lain. Ada sebagian kata yang memang itu antara nama laki sama perempuan sama, hanya beda di akhir kata, yaitu ada tambahan tak marbutoh seperti di sini. Ada yang memang nggak bisa seperti itu, seperti Ahmad, nggak bisa kita katakan Ahmad perempuan kemudian dia bilang kita apa namanya Ahmadah. Kalau Hamidah oke, sesuai, tapi kalau Ahmadah nggak, dalam bahasa Arab nggak ada seperti itu. Laila itu jelas nama perempuan. Man hadza, nah, kalau kita mau tanya tentang seorang laki-laki, baik yang kita tanya ada yang kita ajak bicara, yang kita tanyai itu laki atau perempuan, berhubung yang kita ingin tahu tentangnya adalah laki-laki, kita tetap makanya man hadza, siapa ini? Syekh Nabil udah. Ya, tapi kalau seandainya dia dua orang laki-laki, baru kita tanyanya man hadzan. Siapa dua orang laki-laki ini? Begitu seterusnya. Baik. Di pekan kemarin kita juga sudah belajar ada sedikit
Ini bahasanya udah agak mungkin lebih ini lagi ya, lebih tingkatannya agak tinggi sedikit karena kalau sebelumnya cuma hiwar saja, percakapan atau kalimat-kalimat pendek saja. Sekarang ini lebih, nah ini nas atau teks, dan ini kemarin sudah kita pelajari juga. Aliyun minal di maktub di sini tertulis Aliyun minal Urdun wa Zainabu aidan minal Urdun. Huwa talibun wa hiya talibah. Ahmadu minas Sudan wa Muna aidan minas Sudan. Huwa tabibun wa hiya tabibah. Ramizun min Lubnan wa Su'adu aidan min Lubnan. Huwa muallimun yaskun fi Beirut wa hiya muallimatun taskun aidan fi Beirut. Boleh diikuti, saya yakin sudah diupload oleh kawan-kawan tim kita di KBP khususnya bahasa Arab ini. Dicek di situ dari mulai pertemuan pertama, silakan diikuti bagi yang ketinggalan. Nah, adapun yang selanjutnya, di sini juga kita sudah bahas kemarin, ada beberapa kosakata mulai dari risha, kolam, kemudian kita pakai kata tanya hal hadza, hadhihi, am, niqat, titik-titik. Hal hadza dalam bahasa kita apakah sesuatu ini apa? Am atau titik-titik apa? Nah, kalau dicontohkan di sini, hal hadza qalamun am risha. Ini pena atau bulu? Nah, itu dalam bahasa kita ya. Jawabnya tergantung. Kalau sana memang itu pena, kita jawabnya nam hadza qalam. Ya, ini adalah pena. Kalau bukan, kita bilang la hadhihi rishatun. Ini adalah bulu. Itu dia. Kemudian kata-kata selanjutnya kemarin juga sudah kita bahas. Muallim, guru laki-laki, mudir. Masih ingat ya saudara-saudari mudir apa artinya? Silakan dibantu. Kepala sekolah, Ustaz. Betul sekali. Mudir, kepala sekolah boleh. Atau kepala lainnya. Entah itu kalau seandainya kita bilang mudirul madrasah itu kepala sekolah. Kalau mudirul ma'had berarti dia pengasuh pesantren. Lauhun. Oke. Kalau lauhun apa kira-kira? Papan. Ya, papan. Atau kata lain yang biasa dipakai adalah sabur. Haitun. Itu dinding. Dinding. Hait itu bisa berarti bustan. Bustan. Bustan kebun. Ya, betul sekali. Hait bisa bermakna kebun. Kemudian ada muallimatun, tilmiza. Kalau muallimah? Guru perempuan. Guru perempuan, tilmiza? Murid perempuan. Murid perempuan atau siswi singkatnya ya. Siswi. Jami'ah? Global. University. University, kampus. Atau kampus. Ya, atau sekolah tinggi ya. Mau itu IAIN, IAI, institut apa, pokoknya sekolah tinggi. Bukan bangunnya yang tinggi ya. Sekolah tinggi, kayak universitas dan sejenisnya. Ma'had. Sekolah atau pesantren. Nah, umumnya kata ma'had dipakai untuk pesantren. Kemudian kitab. Kitab. Ya, kitab. Udah jadi bahasa Indonesia. Daftar. Nggak ada tulisannya. Nggak nampak nih daftarnya? Nggak nampak tulisannya. Nggak nampak tulisannya? Sebentar, kita coba besarkan lagi ya. Itu dia. Nah, nampak? Iya, nampak. Nah, ini dia. Daftar. Apa arti daftar? Buku? Buku. Nah, buku tulis atau buku catatan. Sekedar dibilang daftar belum tentu absen ya. Ya. Nah, kalau dibilang daftarul hudur, oke lah, bisa kita bilang absen. Tapi biasanya makanya kashful hudur. Nah, jadi di sini saya tuliskan mana dia? Biasa pakai kashful hudur kan? Di sini saya tulis di kolom chat kashful hudur. Oke, seperti itu penulisannya. Baik, selanjutnya. Oke, daftar ulbah. Nah, ulbah. Masih ingat kata ulbah? Apa maknanya?
Nah, ini ulbah nih. Mihbarah. Lupa. Mihbaroh. Kalau mihbaroh apa? Baroh tinta. Apa tinta? Tinta. Tinta ini. Nah, tempat tinta itu mihbaroh kita bilang. Nah, tempat tinta kalau dalam bahasa Arab mihbaroh itu bisa kita bilang ulbatul hibr. Jadi ulbah ini apa? Mungkin lupa dah. Baru semalam jawab loh. Nah, Kan belajar. Iya, udah semalam. Ini murojaah. lupa pula. Oke. Mihbaroh itu kalau dengan kata lainnya ulbatul hibr. Tempat tinta juga ya. Tinta juga sama. Nah, kalau kita bilang ulbatul hibr itu tempat tinta. Tapi kalau ulbah saja, kalau orang Aceh bilang plu. Tempat. Tempat. Ya. Tempat. Entah itu tempat bentuknya kota, entah itu bentuknya tabung, kayak toples-toples gitu. Itu bisa kita bilang ulbah. Kalau itu toples kue, Mbak, kita bilang ulbatu apa, Mbak, al-halwa. Ulbatul halwa. Boleh. Sekotak manisan, setoples manisan itu kita bisa bilang ulbatul halwa atau ya itu ulbah. Baik. Kalau mihbarah khusus ya, tempat tinta dia. Kemudian qalamur rasos. Pensil. Nah, pensil ya. Kalau qalamu hibr? Belum, Kak. Spidol. Spidol. Jadi qalamu hibr itu spidol. Kalau pensil khusus kita bilang qalamu rasos. Spidol. Baik, selanjutnya. Nah, ini baru halaman al-hadiyah wal 20. Sekarang kita masuk ke halaman selanjutnya. Tsaniyah wal 20. Kotak pensil. Oke, sebentar. Oke, ini dia. 22. Nah, ini dia. Bismillah, saya besarkan dulu. Bismillah. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke as-safhah ats-tsaniyah wal 20. Tadi kita masuk al-hadiyah wal 20. Sekarang kita melanjutkan ke as-safhatut taliyah, halaman selanjutnya, ats-tsaniyah wal 20. Di sini juga masih seputar penekanan agar kita mengenal pemakaian kata hadza dan hadhihi. Hadza ini untuk mudzakkar. Ini ya, dalam bahasa Arab banyak kosakata yang dibedakan antara mudzakkar dengan muannas, laki atau perempuan. Dan di antara tanda yang lumrah umum yang menandakan bahwa itu mudzakkar dan bukan muannas, biasanya kata mudzakkar itu tanpa diakhiri dengan ta marbutah. Ya. Ada kalanya justru diakhiri dengan ta marbutah. Nah, hadza hadhihi. Di sini ada beberapa kosakata, mufradatun katsirah, ya. Ada mulai dari kitab, daftar, qalam, maktab, kursi, miqas. Nah, oke. Ini saya bacakan teks Arabnya, silakan dibantu yang lain untuk membantu terjemahannya ya, translator. Kitab tadi udah ya. Apa arti kitab? Kitab. Kitab atau buku ya. Daftar. Buku. Ini cenderung buku tulis atau buku catatan. Ya. Kolam. Pena. Maktab. Meja. Bisa berarti meja. Bisa juga diartikan Papan atas. Bukan, Ibu. Dia bisa kita artikan kantor. Bisa kita artikan apa? Kantor.
Nah, Idarotin kan? idaratun kantor juga. Iya. Kursi udah jadi bahasa Indonesia. Kursi. Miqas, Terus gunting. 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 Lauh, Papan. papan. Miq'ad atau maq'ad, Tempat duduk. tempat duduk. Risyah, Bulu. bulu. Mimhat, Penghapus. penghapus. Mistarah, Penggaris. penggaris. Haqibah, Tas. tas. Muallim, Guru laki-laki. guru laki-laki. Mibrah. Cinta. Hmm. Hibratun. Mibrah. Hibratun. Beda. Mibratun. Apa mibratun? Lana Arif ya Ustaz. Nah. Mibrat ini kaitannya erat dengan qalamu rasos. Pensil. berarti. Bukan. Runcing. Apa itu? Keruncing pengerut. Iya, pengerut atau peruncing pensil itu Peraut. namanya mibroh. Alah, peraut. Alah. Itu dia tuh ya. Peraut. Peraut pensil. Mibratun. Tawilah, Meja. meja. Muallimah, Guru perempuan. guru perempuan. Tilmiz, Murid. Laki-laki. siswa. Tilmidah, Murid perempuan. ya, Siswa siswi. perempuan. Nazir, Nazar itu kacamata. Lihat kacamata. Pemandangan. Apa? bukan. Ini biasanya nazir itu kalau di sebagian lembaga pendidikan itu ada satu orang atau dua yang bertugas untuk mengawasi berjalannya KBM, Hadir. kegiatan belajar mengajar. Pemandu. Bukan. Dia yang ngawasi juga termasuk ketika ada siswa yang bolos, keluar Hadir. kelas nggak balik-balik. Bukan, Ibu. Aduh, sapam. Mirip satpam tapi bukan satpam. Penjaga. Katakan Haris. katanya penjaga atau guru piket lah kalau kita di sini. Kayak Haris. Nah, itu nazir kalau dia laki-laki. Kalau naziratun, Penjaga perempuan. penjaga perempuan. Beda ya dengan satpam ya. Kalau satpam itu biasanya kita bilang haris. Tapi kalau Nadir yang penjaga. ya gimana? Nadir penjaga artinya. Bisa diartikan penjaga atau di kita lebih familiar guru piket. Bukan hafiz kalau penjaga itu. Iya, haris itulah makanya tadi saya perinci. Kalau haris itu satpam. Hafiz. Hafiz bisa bermakna itu juga. Tapi umumnya dipakai haris. Tapi kalau nazir itu yang ngawasi lebih khusus lagi. Kalau masalah keamanan haris. Tapi kalau masalah yang berkaitan dengan siswa kayak dia bolos, keluar dari kelas nggak balik-balik, izinnya kamar mandi, tiba-tiba didapati di kantin lagi makan. Nah, itu kaitannya dengan nazir. Bab. Pintu. Nafidatun. Jendela. Jaros. Lonceng. Lonceng. Warokoh. Kertas atau daun. Ya. Daun, iya. Warokoh bisa kertas, bisa daun. Warokoh ini juga bisa jadi nama orang laki tapi ya. Warokoh tu bin Naufal. Pernah dengar? Iya. Itu dia. Ma'had udah tadi. Apa tadi ma'had? Sekolah. Pesantren. Pesantren atau boarding school ya. Ustaz. Guru. Guru laki. Miftah. Kunci. Talib. Murid. Murid laki-laki. Siswa. Hasub. Komputer. Komputer atau laptop bisa juga kita bilang hasub. Ya. Kemudian selanjutnya mu'jam. Kamus. Atau kata lainnya Apa ya? Qamus, itulah tuh. Ya, bisa kita bilang mu'jam, bisa bilang
Qamus. Qaf, alif, Musun. mim, waw, sin. Qamus. Mana? Bukan Itu dia. itu. Di kolom chat sudah saya ketikkan. Qamus. Selanjutnya di sini ada tolibatun. Siswi. Siswi. Madrasah. Sekolah. Sekolah. Namanya madrasah sekolah. Nggak ada sekolah perempuan, nggak ada sekolah cewek. Laki. Dua-duanya madrasah. Mau yang hadir di situ cuma laki atau perempuan. Dari darasa kan. Ya, betul. Disimakan dari darasa. Imtihan. Ujian. Ujian. Ya. Macam duniaan ya. Dunia ini penuh dengan ujian. Kalau laundry cucian. Wazifah. PR. PR. Ya, jadi kita jauhi pakai istilah al-wajibul manzili ya. Nah, karena kata wajib yajibu itu istilah syara itu berbeda ya. Wajib yajibu itu beda. Kata wajib dalam istilah syara. Dalam istilah syara itu ketika dikatakan wajib maknanya ma fi fi'lihi thawab wa fi tarkihi iqab. Ketika melakukannya dengan tulus ikhlas lillahi ta'ala maka dapat pahala, tentu harus sesuai dengan aturan syariat juga. Dan ketika ditinggalkan seperti sholat fardu itu berhak mendapat azab pelakunya. Baik. Selanjutnya di sini ada kata jamiah sudah tadi. Ma ma'nal jamiah? University. Kampus. University atau kampus. Kalimah. Kalimat. Apa arti kalimah? Kata. Kata ya. Kata. Jangan salah, jangan dicampur. Kalau dalam bahasa Arab dibilang kalimah, maka dalam bahasa Indonesia adalah Kata. Meskipun terkadang ada kalanya kalimah dalam bahasa Arab dan di bahasa Indonesia diartikan sebagai kalimat juga. Surah. Gambar. Jawab. Jawaban. Sa'ah. Jam. Baik. Masya Allah. Ini jam ini bisa bermakna as-sa'ah, bendanya ya. Sa'ah, entah itu jam dinding atau jam tangan. Bisa berarti itu maknanya waktu. Jadi ketika dibilang sa'atun wahidah itu 1 jam. Bukan jam 1. Ya. Sa'atun wahidah. Tapi kalau ketika kita ditanya ini jam berapa sekarang? Nah, kalau dalam bahasa Arab ayatu sa'atinil an. Bukan kam sa'atul an. Ya. Ayatu sa'atin al-an. Di kolom chat sudah saya tuliskan ayata sa'atinil atau ayatu sa'atinil an. Maka kita bisa mengatakan kalau sekarang jam 1 ya. Langsung kita bilang al-wahidah boleh. Al-wahidah jam 1. Tuh ya. Jadi kalau saya tanya nih, saudara-saudari, ayat as-sa'atinil an? Mal jawab al-wahidah. Barakallahu fikum. Itu dia. Baik, selanjutnya insyaallah nanti ada jam sendiri kita bahas tentang jam ya. Baik. As-sa'ud hasanan al-an nadhhabu ila safhati tsalitsati wal 20. Nah, sekarang kita masuk ke halaman as-salitsah wal 20, 23. Qabla an nukmil, sebelum kita lanjut nih. Hal min soal? La soal? La soal. Ya, fadhali. Lanjut soal Ustaz. Itu tanya tentang jam itu kenapa tidak Kamis sa'atul an gitu? Kamis sa'atul an. Ya. Itu nanti namanya kalau saya ditanya seperti itu, as-sa'atu sittuna daqiqah. Al-ana au ghadan au ba'da ghad au qabla ghad. Paham? Paham Ustaz. Boleh diulang kalimat yang betulnya Ustaz yang tadi?
Baru dengar Ayatu kalimat. sa'atin. Ayu sa'atin. Ayatu sa'atin al-an. Ayatu sa'atin al-an. Syukran. Barakallahu fiik. Ala rahmi wassalam. Amin wa fiik. Baik. Nukmil. Kita lanjut dulu. Bismillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Hadza mausufun sifah. Nah, ini sekarang kita belajar tentang mausuf dan sifah. Sifah ada jadi bahasa Indonesia, sifat ya. Mausuf itu sesuatu yang disifati. Apa itu mausuf? Sesuatu yang disifati. Sesuatu yang disifati dalam bahasa Arab kita sebut mausuf. Langsung kita masuk ke contoh. Al-mithalul awal di sini contoh yang pertama. Zakiyun waladun. Ya. Zakiyun waladun. Kita masukkan hadza. Ini di sini zaki itu apa maknanya? Pintar. Nah, pintar, cerdas, pandai. Waladun? Anak laki-laki. Biasa memang waladun itu dipakai untuk anak laki-laki. Tapi kalau kita mau lebih teliti lagi, walad itu anak ya. Anak aja. Anak aja. Ya, karena dia bisa laki, bisa perempuan. Ya. Baik. Nah, yang di antara zaki sama walad, zaki ini sifat atau mausuf dia? Sifat. Berarti walad di sini? Iya, disifati dengan pintar. Yang disifati atau mausuf. Nah, sedangkan kita di awal sudah diberitahu setelah kata hadza itu taruh mausuf baru diikuti dengan sifat. Jadi dalam bahasa Arab begitu. Langsung kita masuk ke contohnya. Kita mau bilang ini anak yang cerdas, maka dalam bahasa Arab madza naqul? Apa kita bilang? Waladun zakiyun. Nah, itu dia. Hadza waladun zaki. Kenapa kita pakai hadza? Kenapa bukan hadhihi? Laki-laki. Nah, karena dari sifatnya kita tahu zaki ini untuk muzakkar, untuk laki, bukan perempuan. Bisa dipahami, saudara-saudari, Bapak Ibu? Insyaallah. Alhamdulillah, mafhum. Baik. Al-an jamilun kitab. Hadza kitabun jamilun. Hadza kitabun jamil. Kalau kabirah, nah sebelum kita lanjut, jamil, ma manaha? Bagus. Cantik, indah, boleh juga. Kitab bagus. Kalau kitab bagus. Kalau untuk cewek berarti Cantik. Kalau untuk cowok berarti Bagus. Ganteng ya. Ganteng apa? Iya, gimana? Ganteng bahasa Arabnya apa? Itu dia jamil. Oh. Iya. Kalau untuk perempuan tinggal ditambah tak marbutoh jamilah. Baik. Kita lanjut. Kabirah ma ma'naha? Besar. Mistarah? Penggaris. Oke. Gitu. Ya, ini salah ketik ini. Ya. Aji, Bu, silakan dijawab. Hadza kabirun. Hadhihi mistarah. Jadi kita dahulukan mausufnya dulu, bendanya dulu yang mau disifati, sesuatunya dulu yang mau disifati, baru kita ikuti dengan sifat. Hadza mistaratun kabiru. Hadza untuk muzakkar. Kalau mistara itu muannas. Itu dia, Ibu. Barakallahu fiikum. Selanjutnya zakiyatun tilmizah. Hadi tilmidatun zakiyah. Tilmidatun zakiyatun. Naam, hadza huwa. Hadhihi tilmidatun zakiyah. Selanjutnya hamra utufaha. Hamra. Merah. Apel. Nah. Berapa? Hadhihi tufahatun hamra. Hadhihi tufahatun hamra. Ini apel yang merah. Toy. Saghirun tiflun. Saghirun kecil. Hadza tiflun saghirun.
Mama natiful. Anak kecil. Anak kecil. Jadi tiflun sogir. Kecil. Anak kecil. Anak kecil. Mulawwanun daftar. Warna. Daftarun Hada daftarun mulawwanun. Hadza daftarun mulawwan. Kalau laun itu warna, kalau mulawwan Warna-warni. warna-warni. berwarna. Berwarna. Baik. Kabiratun mimhatun. Hadihi mimhatun kabirah. Tarjamah. Hah? Tarjamah. Ini Ini penghapus yang besar. Ini penghapus yang besar. Muallimun nasyid. Hada muallimun nasyid. Ma mana nasyid? Rajin. Rajin. Muallim. Guru yang rajin. Jadi hadza muallimun nasyid, ini adalah guru yang rajin. Wadih? Insyaallah. Wadih. Mafhum? Jelas? Insyaallah. Alhamdulillah. Baik, kita lanjut. Sya'run. Rambut. Tawilun. Panjang. Terus? Ada sya'run tawilun. Ada sya'run tawilun. Ya, maknanya ini? Rambut itu panjang. Rambut Ini rambut ini ini panjang. Rambut ini adalah rambutnya panjang. Atau rambut ini panjang. Ini Baik, rambut yang panjang. boleh juga. Raqabatun. Aduh, kamu. Mana raqabah? Obat itu apa? Lutut. Hah? Lutut. Raqabah lutut. Bukan ya? Apa ya? Raqabatun. Dalam na'rif ya. Raqabah ini termasuk aurat wanita. Lutut. Iya, lutut termasuk aurat, tapi bukan raqabah dalam bahasa Arab. Lutut kan di bawah. Ini di atas. Dagu. Bukan dagu, Ibu. Ya? Pusar. Bukan juga pusar. Paha. Bukan juga paha. Tahtar ra's wa fawqal mankib. Leher. Nah, itu dia tuh. Oh. Raqabatun artinya Leher. 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 Yang Qasira. pendek. Pendek. Pendek berarti. Kalau kita buat kalimat macam dicontohkan tadi. Ada raqabatun qasirah. Hadihi raqabatun Tuh kok hadza. qasirah. Hadhihi Jadi raqabatun qasirah. syarib. Syarib jenggot. Minum. Kumis. Kumis yang tipis. Kumis. Kasif. Tipis. Kasif tipis. Tebal. Tebal. Tebal ya. Ke situ. Jadi, kemana kita bilang? Hada syaribun kasifun. kasifun. Hadza syaribun kasif. Ini adalah kumis yang Tebal. tebal. Baik. Ilahuna hal min soal, ada pertanyaan sampai di sini? Qasiratun apa tadi? Qasiroh itu pendek. Pendek. Ustaz, Raqabatun untuk rambut. leher bisa menggunakan unukun, Ustaz. Raqabatun Raqabatun leher. leher. Gimana? Untuk leher tadi kan rokobatun, Ustaz. Kalau misalnya unukun, itu bisa Boleh digunakan juga. Bisa. 6. Hal min soal. La soal. La soal. Alhamdulillah. Baik. Mukmil. Lanjut. Ustaz. Lanjut ya. Ya, Ustaz. Oh, taib. Taib. Dah. 2, 3. Oke, ini dia.
Bismillah. Nah, hadhihi safha tsalitsah wal 'ishrun. Kalau tadi tsalitsah wal 'ishrun al-alif. Dan sekarang kita masuk ke halaman 23 yang B. Kita besarkan dulu bentar. Nah, man, hal, na'am, la. Atba'ul misal. Ada beberapa kosakata yang mungkin bagi sebagian kita ini baru. Bagi yang lain mungkin sudah di luar kepala. Man. Siapa? Siapa? Hal. Apakah? Naam. Ya. La. Tidak. Tidak. Baik. Atbi'il atau atba'ul misal. Saya mengikuti. Ikutlah contoh. Contoh al-misal. Oke. Huna. Bainal qausain ada diapit oleh dua kurung. Dua kata. Aliyun talibun. Apa yang kita buat di sini? Madza naf'al? Kita tanyakan make kata yang sudah disediakan. Man, hal. Kemudian jawabnya bisa na'am. Na'am, hadza aliyun. Hal huwa talibun? Na'am huwa talib. Bisa seperti itu. Atau yang lain. Ya, jadi man hadza langsung karena yang disediakan di sini Ali, maka kita pakai hadza, bukan hadhihi. Kemudian selanjutnya hal huwa talibun. Maka kita jawabnya na'am huwa talibun karena yang disediakan di sini adalah talib, ya. Bisa. Kalau seandainya kita mau ganti dengan yang lain seperti di sini, hal huwa muallim, apakah dia seorang guru pria, laki-laki? Maka kita jawab la, bukan, huwa talibun. Kenapa? Karena yang disediakan adalah talib. Baik. Al-awwal ramizun nazir. Ramiz ini mudzakkar atau muannas? Muzakkar. Nah, laki-laki sama dengan di atas Ali. Berarti kurang lebih sama dengan soal jawab di sini. Salma muallimah. Perempuan. 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 Karena muallimah juga Perempuan. perempuan. Baik. Perempuan. Silahkan dibantu salah satu. Yuk, yang nomor kedua. Salma muallimah dibuat soal wa jawab. Seperti dicontoh. Man hadhihi Salma. Hal hiya muallimah? Na'am hiya muallimah. Hal hiya muallimah? La. Hiya talibah. Jawabannya harus sesuai dengan yang disediakan. Di atas kenapa hal huwa muallim? Karena dia lawannya thalib atau enggak sama dengan thalib. Harusnya di sini ketika di yang soal yang ketiga tadi, hal hiya apa? Hal hiya talibah. Nah, contohnya. Hal hiya talibah, baru kita jawab La hiya muallimah. Itu dia. Baik, bisa difahami saudara-saudari? Ya, Ustaz. Ini bagi yang sudah belajar enak dia. Tapi bagi yang belum, yang baru-baru sekarang tahu, mungkin agak loading sedikit ini. Baik, mungkin saudara-saudari lainnya yang mau membantu, yang nomor ketiga silahkan. Asalis, yuk. Tafadhalu, silahkan. Bapak Ibu, saudara-saudari silahkan. Yuk. Su'ad mudirah. Dibuat macam di atas sini. Halo? Su'ad itu nama perempuan, Ustaz? Ya, betul sekali. Su'ad itu nama perempuan. Ya, silahkan. Relawan yang mengajukan diri, yuk. Malu, pakar tak tahu nanti. Man hadhihi Su'ad. Man hadhihi Su'ad. Oke, Atsani. Hal hiya Su'ad. Hal hiya Hal hiya mudiratun.
Mudiratun, kemudian jawab. Naam. Hiya su'adu mudiratun. Naam, hiya mudiro. Nggak pakai diulang lagi namanya. Naam. Langsung profesinya. Naam, hiya mudiro. Karena sudah diwakili dengan hiya itu tadi. Selanjutnya, hal. Hal huwa muallimun. Hal. Hal huwa muallimun. Kok huwa. Iya. Hal hiya. Hal hiya su'adu. Nggak pakai su'ad lagi. Nama Hal orangnya cukup disebut di awal. hal huwa mudiratun. Hal hiya lah. Harus yang berbeda tadi ya. Dengan Hal yang hiya disediakan. hal hiya mudiratun. Bukan hal hiya mudiratun. Apa kira-kira? Man hadhihi man had Hal hiya. Satu langkah lagi itu tadi. Hal hiya. Sebutin kata selain mudiro. Yang juga mu'annas tentu. Jadi dibantu silakan. Hal hiya tholibatun. Boleh juga seperti itu. Hal hiya tholibatun, baru kita jawab la. La hiya mudiratun. Barakallahu fikum, itu dia jawaban. Baik, al-rabi'. Yuk, sekarang yang al-awwal lah bas. Yuk, yang pertama nih Ramiz Nazir. Enggak jauh beda dari yang dicontohkan di sini. Tafadhol, silakan dijawab yuk. Satu ya. Ya, silakan. Ramizun Nazir. Man hadza Rami. Man hadza, maka jawabannya Hadza Rami. hadza Ramiz. Kemudian Hal huwa nadir. Hal huwa nazir, maka al-jawab Naam huwa nadir. Naam huwa nazir. Kemudian as-salis harus berbeda dengan yang di sini ya. Hal huwa Masalan, hal huwa muallim boleh. Kemudian hal huwa muallim. La huwa nadir. Jawabnya la huwa nadir. Nah, itu dia. Betul sekali. La huwa nazir. Ilahuna wadih. Sampai di sini jelas saudara-saudari ya kira-kira? Wadih. Alhamdulillah. Tabibah. Zakiruna. Silakan diingatkan. Ma mana tabibah? Dokter. Apa? Dokter kan. Dokter perempuan. Dokter perempuan, dokter wanita, tabib perempuan. Katibun. Penulis. Bisa penulis, bisa sekretaris. Itu ya. Katib bisa apa tadi? Penulis bisa sekretaris. Baik. Nazir tadi apa Nazir? Penjaga. Kurang tepat Ibu kalau dibilang penjaga. Penjaga sekolah. Penjaga sekolah lagi belum kurang tepat. Kalau Haris boleh. Guru piket. Kita pakai istilah guru piket aja. Karena nggak mungkin satu sekolah kok satpam semua yang jaga sampai urusan kegiatan belajar mengajar. Kalau seandainya satunya sibuk ngurusin kegiatan belajar mengajar, yang jaga di pintu gerbang siapa? Itu dia. Masukkan maling nggak kerasa, kereta habis nanti. Oke. 6. La soal. Wadih lahuna. Jelas sampai di sini saudara-saudari? Sebentar. Jelas. Alhamdulillah. Oke. Al-an nukmil. Ini berarti kita selesai. Sekarang bisa kita masuk ke al-safhatut taliyah.
Ahwa. Nah, dia. Bismillah. Bismillah. Nah, ini lebih besar sedikit. Bismillah, saya kecilin sedikit dulu. Sedikit lagi. Oke, ini dah apa? Bismillah. Yuk, maktub. Ya, silakan keluarkan suaramu. Maktub. 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 Tadrib. Tajwid. Nah, apa itu tadrib? Latihan. Latihan. Hadza hadhi. Hadza. Hadi. Nah, ini kita sukunkan huruf terakhirnya ya. Hadhi. Adri. Jadi kan enggak kita baca hadhihi. Sengaja saya sukunkan supaya kita agak terbiasa sehingga nggak mesti kita harus tahu harokat baris terakhir dari suatu kata. Nggak mesti kita tahu, tapi memang lebih baik kita tahu. Urid. Urid. Harus ada kolkolahnya. Urid. 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 Jadi pas sampai baca Al-Quran kita ingat gitu loh. Jangan kemudian karena ini bahasa Arab kan nggak mesti harus ada kolkolahnya. Memang nggak mesti. Cuman kalau kita terbiasa baca dengan kolkolah, nanti pas baca Al-Quran nggak lupa. Qul huwallahu ahad. Sebagian orang kan banyak qul huwallahu ahad, Allahus samad. Nah, itu kurang tepat ya. Itu jelas kurang tepat. Karena kolkolah harus ditampakkan, nggak boleh dipendam. Mungkin macam sebagian jomblower sekarang mungkin lebih suka memendam ya, nggak suka menampakkan perasaan, meskipun kadang ada juga yang begitu modelnya. Nah, kalau dalam baca Al-Quran harus sesuai dengan kaidah yang benar. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia mungkin sesuai ide, dalam bahasa Arab harus juga sesuai dengan aturannya. Kata yang selanjutnya, had. Had. Harus ada tak hamas. Had. Had. Nah, itu dia. Hati. Taib. Mana had? Apa arti dari kata hati? Atau hat, ini kata terakhir barusan yang kita baca nih. Ini hati ini ada yang ini kalau hati ini kamu berikan padaku, itu maknanya hat ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab bisa kita bilang a'tini malaka. Itu bisa kita terjemahkan berikan aku hartamu. Atau yang lebih pendek, hati malak. Hati malak, berikan aku hartamu. Itu. Bisa at ini, bisa hat. Wadah? Jelas? Jelas. Alhamdulillah. Oke. Oh ya, tadi ada yang menjawab di kolom chat itu berikan ya. Hat artinya berikan padaku. Atin. Selanjutnya urid. Ingin. Nah, aku ingin. Jadi saudara-saudari mulai saat ini yang ingin alladzi yuridu tamakkuna bil arabiyyah, yang mau bahasa Arabnya itu lebih mantap, lebih kuat saat ini, entah itu ketika mau nulis diary atau update status, nggak apa-apa, campur-campur aja. Uridu pergi naik haji, uridu mati husnul khotimah, uridu mimpi jumpa Nabi. Nah, seperti itu boleh dicampur dengan bahasa Arab supaya kita selalu ingat. Baik, hadza hadhihi sudah kita pelajari sebelumnya. Allahu Akbar, Masya Allah. Ini sudah pukul 2 siang. Pertanda saatnya kita berpisah sementara. Baik, qabla an akhtim, sebelum saya tutup, ada hal min soal? Enggak ada, Ustaz. La soal? Enggak, Ustaz. Alhamdulillah. Baik,
Kita berdoa, kita tahlil salawat dan doa dan berdoa semoga yang sedikit ini bisa menambah ilmu kita dalam perbendaharaan kosakata bahasa Arab dan menambah pemahaman kita meskipun sangat sedikit, tapi kosakata yang sedikit ini jika tidak dicicil maka akan terasa berat. Oleh karena itu besar harapan saya agar Bapak Ibu saudara-saudari semua murojaah kembali dari pelajaran yang pertama. Dan PDF-nya saya yakin sudah dikirimkan. Itu aja, diulang-ulang terus. Insya Allah kita lanjut di pekan depan. Allah Ta'ala a'lam wa ahkam. Kita tahlil salawat dan doa. La ilaha illallah. La ilaha illallah. لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وارزقنا والدينا وأقرباءنا ومن أحسن إلينا من كان سببا في اهتدائنا وذرياتنا وأزواجنا حسن الخاتمة ربنا ارزقنا وإياهم حسن الخاتمة اللهم اختم لنا ولهم ولوالدينا بحسن الخاتمة وصلى اللهم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf sekali lagi. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi